10 konsep geografi. Yang pertama ada namanya konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini adalah konsep yang digunakan untuk menunjukkan letak atau posisi suatu fenomena gejala geosfer. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut atau lokasi yang tidak dapat berubah-ubah di permukaan bumi. Contoh lokasi absolut ini adalah lokasi letak astronomis Indonesia yang terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi kalau ada nanti soal-soal ada lintang-lintang ataupun bujur, itu adalah konsep lokasi absolut. Nah, kemudian yang kedua ada namanya lokasi relatif. Nah, konsep lokasi relatif ini adalah konsep lokasi yang dapat berubah-ubah. Contoh, lokasi industri apabila sudah tidak beroperasi lagi, maka nanti akan dipindahkan ke lokasi yang lain. Kemudian yang kedua ada namanya konsep jarak. Konsep jarak juga dibagi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut misalnya dituliskan dengan angka, misalnya jarak daerah A ke daerah B 2 km. Konsep jarak yang relatif misalnya untuk menjangkau satu daerah itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam pada waktu tertentu, tapi bisa juga dijangkau dengan waktu hanya 1 jam pada waktu tertentu, misalnya dalam keadaan tidak macet. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini adalah konsep yang berhubungan dengan akses ataupun transportasi yang terdapat di suatu wilayah. Contoh untuk menjangkau wilayah pedalaman bisa menggunakan helikopter. Atau ada beberapa daerah yang dijangkau dengan menggunakan transportasi yang sudah modern, seperti kereta cepat, MRT dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada namanya konsep pola. Konsep pola ini biasanya ada membahas tentang pola permukiman. Konsep pola ini adalah konsep yang membahas tentang pola permukiman, misalnya ada pola permukiman memanjang, ada pola aliran sungai, ada pola permukiman yang memusat, ada pola permukiman yang memanjang, ada pola permukiman yang terpencar, dan juga membahas tentang pola-pola aliran sungai. Nah, jadi biasanya soal-soal pola ini lebih ke membahas tentang pola permukiman dan pola aliran sungai. Oke, kemudian yang kelima ada namanya konsep morfologi. Konsep morfologi ini adalah bentuk muka bumi hasil tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nanti dibuat gambar bentuk muka buminya. Kemudian yang keenam, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini adalah konsep yang membahas pemusatan atau pengelompokan gejala geosfer. Misalnya pemusatan industri di suatu lokasi. Di suatu lokasi ada misalnya industri elektronik ataupun industri galangan kapal dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh, konsep nilai guna. Konsep nilai guna ini nilai guna suatu tempat bagi daerah yang ada di sekitarnya. Misalnya daerah pantai bisa dijadikan sebagai kawasan wisata. Nah, kemudian pegunungan biasanya digunakan untuk daerah pertanian. Jadi biasanya di soal nilai guna ini dia akan membuat 2 perbandingan daerah dan nilai gunanya. Kemudian yang kedelapan ada namanya konsep interaksi. Konsep interaksi ini adalah konsep yang membahas hubungan timbal balik antara 2 daerah yang berbeda. Contoh daerah A menjual barang elektronik ke daerah B, sebaliknya daerah B menjual barang pangan ke daerah A, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kemudian yang kesembilan, diferensiasi area. Konsep ini adalah konsep yang membahas perbedaan daerah yang terdapat dalam satu wilayah. Contohnya itu adalah Kim Jong Un, zona panas, sedang, sejuk, dan dingin. Nah, kemudian yang terakhir ada konsep keterikatan ruang. Cara bagaimana beradaptasi terhadap ruang. Contoh di daerah dingin kita menggunakan baju-baju yang tebal, sementara daerah tropis yang panas kita menggunakan baju-baju yang tipis. Baik, kita kembali ke soal. Objek wisata di daerah Wonosari, Gunung Kidul semakin populer dan banyak dikunjungi wisatawan karena prasarana transportasi yang semakin baik. Konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah, jawabannya adalah B, konsep keterjangkauan.